Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Kinasih, selaku Tentor Asistensi UTS 2021-2022 dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini kita akan membahas soal-soal UTS tahun lalu. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, Anda telah mempelajari titik perpotongan antara dua fungsi. Di dalam ilmu ekonomi dan bisnis, apa kegunaan mempelajari konsep ini? Kegunaan mempelajari titik perpotongan antara dua fungsi di dalam ilmu ekonomi dan bisnis yaitu, yang pertama, untuk mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. Yang kedua, untuk menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan atau penawaran serta titik keseimbangan pasar yang baru akibat adanya subsidi. Yang ketiga, dapat digunakan dalam pemahaman fungsi untuk menyelesaikan masalah dalam bisnis dan ekonomi. Yang keempat, untuk memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Yang kelima, untuk memudahkan dalam menghitung besarnya pajak yang diterapkan terhadap suatu barang atau jasa dan dapat dituliskan dalam bentuk grafik maupun diagram. Selanjutnya, soal yang kedua, gambarkan grafik dari persamaan berikut. X sama dengan min 15 plus 8Y min Y kuadrat. Persamaan tersebut termasuk ke dalam persamaan kedua dari X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Di mana X sama dengan variabel terikat, 8 itu koefisien, dan Y kuadrat itu adalah konstanta. Persamaan tersebut akan membentuk grafik parabola. Grafik tersebut membentuk ke arah kanan maupun ke arah kiri. Baik, penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita harus mencari titik potong dengan sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Difungsikan seperti itu. Kemudian, X sama dengan min 15 plus 8Y min Y kuadrat. Nah, Y-nya itu akan digantikan dengan 0 ya, karena Y sama dengan 0. Jadi, X sama dengan min 15 plus 8 dikali 0 min 0 kuadrat. X sama dengan min 15 plus 0 min 0, maka X-nya adalah min 15. Dapat disimpulkan bahwa koordinat titik potong dengan sumbu X adalah A. Kita namai dengan titik A. Jadi titik A yaitu min 15 titik koma 0. Yang kedua, mencari titik potong dengan sumbu Y apabila X-nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 15 plus 8Y min Y kuadrat. Karena X-nya diganti 0, maka 0 sama dengan min 15 plus 8Y min Y kuadrat. Kita tidak bisa langsung mencari titik potongnya, maka kita harus mencari nilai diskriminannya. Jadi rumus nilai dari diskriminannya itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana kita sudah mengetahuinya, kalau A-nya itu min 1, B-nya 8, dan C-nya itu min 15. Jadi, D sama dengan 8 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali min 15. Sama dengan 64 min 60 sama dengan 4. Jadi, nilai D-nya itu adalah lebih dari 0. Maka, grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong di sumbu Y, di 2 titik. Kemudian kita mencari titik X1 dan X2. Kalau fungsi tersebut itu bisa difaktorialkan, maka faktorialkan. Kalau tidak bisa, maka kita harus memakai rumus ABC. Rumus ABC itu apa sih? Rumus ABC itu yaitu Y 12 sama dengan min B plus minus akar kuadrat D per 2A. Sama dengan, kita masukkan saja, min 8 plus minus akar 4 per 2 dikali min 1 sama dengan min 8 plus minus 2 per min 2.
Jadi kita bisa mencarinya untuk Y1 dan Y2. Untuk Y1-nya sama dengan min B plus akar D per 2A sama dengan min 8 plus akar 4 per 2 dikali min 1 sama dengan min 8 plus 2 per min 2. Maka hasilnya untuk Y1 yaitu 3. Untuk yang kedua itu kita mencari Y2-nya dengan rumus min B min akar D per 2A sama dengan min 8 min akar 4 per 2 dikali min 1 sama dengan min 8 min 2 per min 2. Jadi hasilnya Y2 itu sama dengan 5. Maka dapat disimpulkan untuk koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah B 0,3 dan C 0,5. Kemudian kita mencari titik puncaknya. Untuk titik puncaknya itu, rumusnya bisa diketahui dengan X sama dengan min D per 4A. Kita masukkan saja tadi D-nya sudah diketahui sama dengan min 4 per 4 dikali min 1. Sama dengan min 4 per min 4, hasilnya 1. Kemudian kita mencari Y-nya. Rumusnya dengan min B per 2A sama dengan min 8 per 2 dikali min 1 sama dengan min 8 per min 2 sama dengan 4. Jadi koordinat titik puncaknya yaitu P 1,4. Kemudian kita mencari persamaan sumbu simetrisnya. Sumbu simetris itu apa sih? Sumbu simetris adalah garis yang membelah parabola menjadi dua bagian sama besar. Kita dapat mengetahui rumusnya yaitu Y sama dengan min B per 2A sama dengan min 8 per 2 dikali min 1 sama dengan min 8 per min 2 sama dengan 4. Jadi persamaan sumbu simetrisnya yaitu Y sama dengan 4. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Di sini sudah dijelaskan untuk penggambaran grafiknya ke arah kiri ya untuk parabolanya. Karena A-nya itu negatif, maka arah grafiknya itu ke arah kiri. Sudah diketahui untuk mencari A-nya itu tadi udah ada, titik C-nya sudah ada, titik B-nya sudah ada, dan untuk titik puncaknya, garis putus-putus ini 1,4. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 3. Carilah turunan dari fungsi A Y sama dengan log X kuadrat min 2X, yang B Y sama dengan 0,25 akar X kuadrat min 4X, C Y sama dengan 5 min X kuadrat kali 2X plus 3 akar 3, yang D Y sama dengan 0,98764 X kuadrat, dan yang E sama dengan 2X per X min 3. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu yang soal A-nya. Yang soal A-nya itu Y sama dengan log X kuadrat min 2X. Di mana U sama dengan X kuadrat min 2X, maka turunannya yaitu DU per DX sama dengan 2X min 2. Maka Y aksennya itu untuk rumusnya 1 U log E dikali DU per DX sama dengan 1 per U-nya sudah diketahui, X kuadrat min 2X log E dikali 2X min 2 sama dengan 2X min 2 per X kuadrat min 2X log E. Jadi Y aksennya turunannya dari Y sama dengan log X kuadrat min 2X yaitu 2X min 2 per X kuadrat min 2X log E. Selanjutnya untuk soal yang B. Y sama dengan 0,25 akar X kuadrat min 4X. Dimana kita turunkan dulu ya. Kita sederhanakan dulu. Y sama dengan 0,25 dikali X kuadrat min 4X. Karena akar, kita pangkatkan menjadi setengah. Jadi untuk turunannya, Y aksen sama dengan 0,25 dikali
setengah, karena turunan ya, setengahnya jadi maju ke depan, X kuadrat min 4X, maka untuk pangkatnya itu kita kurangkan 1, setengah min 1. Jadi aksennya sama dengan 0,125 dikali X kuadrat min 4X pangkat min setengah. Selanjutnya kita membahas yang soal nomor C, yaitu Y sama dengan 5 min X kuadrat dikali 2X plus 3 akar 3. Kita cari U-nya dulu. U-nya adalah yaitu 5 min X pangkat 2. Turunannya du per ds sama dengan 2 dikali 5 min X. Kemudian kita cari S-nya juga. S-nya sama dengan 5 min X. Maka turunan dari S tersebut ds per dx sama dengan min 1. Kemudian kita mencari V-nya. V-nya itu untuk ini 2x plus 3 pangkat 3. Turunan dari V, dv per dt sama dengan 3 kali 2x plus 3 pangkat 2. Dan kemudian kita mencari T-nya, sama dengan 2x plus 3, maka turunan dari T tersebut dt per dx sama dengan 2. Maka rumus dari turunan fungsi y 5 min x pangkat 2 dikali 2x plus 3 pangkat 3 itu, maka turunannya y aksen sama dengan u dikali dv per dt dikali dt per dx ditambah v dikali du per ds dikali ds per dx. Memang ini rumusnya agak panjang, jadi untuk menghitungnya memang harus sangat teliti karena pangkatnya juga besar ya. Kita hitung untuk U-nya 5 min x kuadrat dikali dv per dt-nya 3 dikali 2x plus 3 kuadrat, untuk dt per dx-nya dikali 2 plus v-nya tadi berapa? V-nya 2x plus 3 akar 3 dan du per ds-nya itu 2 dikali 5 min x dan ds per dx-nya itu dikali min 1. Maka ketemu hasilnya itu, hasil akhirnya 1000x44 min 5432x pangkat 3 min 138x kuadrat plus 1134x plus 1080. Baik, selanjutnya kita lanjut ke yang nomor D. Y sama dengan 0,987654x kuadrat. Rumus turunan dari fungsi tersebut yaitu C dikali N kali X pangkat N min 1. C-nya sudah diketahui ya. Untuk C-nya 0,987654. Dikali N-nya. N-nya berapa? N-nya 2. Maka dikalikan dengan 2X pangkat 2 min 1 sama dengan 0,987654 dikali 2x kuadrat, maka y aksennya yaitu 1,975308 x kuadrat. Selanjutnya kita ke soal yang E. Y sama dengan 2x min x min 3. Maka U aksennya itu sama dengan 2 dan V sama dengan X min 3, V aksennya yaitu 1. U sama dengan 2X. Maka turunan dari fungsi tersebut yaitu Y aksen sama dengan VU aksen min UV aksen per V kuadrat sama dengan X min 3 dikali 1 min 2X dikali 1 per X min 3 kuadrat. Maka hasilnya yaitu untuk Y aksen sama dengan min x min 3 per x kuadrat min 6x plus 3. Selanjutnya kita membahas soal yang nomor 4. Ujilah titik ekstrim dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 24x plus 20 serta cari juga titik beloknya. Di sini kita mencari dengan dua cara ya.
Yang pertama kita untuk mencari Y aksennya dulu. Jika Y aksen sama dengan 0, maka Y aksennya sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 24. Maka turunannya x kuadrat plus 2x min 8. Kalau ini sudah bisa difaktorialkan, tidak perlu untuk memakai rumus ABC. Jadi X-nya sama dengan X plus 4, dan faktorial yang lain X min 2. Jadi X sama dengan min 4, dan X sama dengan 2. Kita mencari untuk Y1 dan Y2-nya. Kita masukkan saja untuk X-nya tadi, X1 dan X2-nya. Untuk Y1-nya ketemu 100, dan untuk Y2-nya ketemu min 8. Tadi itu dari persamaan yang pertama ya, yang persamaan dari soalnya. Kemudian kita mencari titik ekstrim. Titik ekstrimnya itu sudah ketemu. Jadi titik A sama dengan min 4 titik koma 100 dan titik ekstrim B 2 titik koma min 8. Kita uji dulu dengan pengujian dengan cara 1. Untuk pengujian dengan cara 1, menggunakan batasan 0,1 sampai 0,9. Di sini saya memakai delta X 0,5 karena untuk 0,5 itu sangat mudah dan hasilnya tidak terlalu komanya banyak. Jadi sudah diketahui yang titik itu tadi A min 4 titik koma 100, maka X-nya tadi berapa? Min 4, dan Y yaitu sama dengan 100. Untuk rumus dari X min delta X, kita masukkan saja tadi. Untuk delta X-nya saya kan tadi 0,5, jadi min 4 min 0,5 sama dengan min 4,5. Dan untuk X plus delta X-nya, min 4 plus 0,5 sama dengan min 3,5. Kita masukkan saja untuk persamaan yang kedua tadi ya, di Y-nya. Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 24X plus 20. Masukkan saja tadi untuk X min delta X-nya, yang min 4,5. Jadi untuk ketemunya yaitu Y sama dengan 97,625. Dan untuk X plus delta X-nya tadi ketemunya min 3,5, masukkan ke dalam persamaan lagi. Jadi yang kedua ini ketemunya 97,875. Maka kita buat persamaannya yaitu 100 kurang dari 97,625 dan kurang dari 97,875. Itu ketemunya ya. Maka apabila fungsi X lebih kecil dari fungsi X min delta X dan fungsi X lebih kecil dari fungsi X plus delta X, maka titik yang diuji tadi itu ketemu titik ekstrim minimum. Ini pengujian dengan cara 1, kemudian kita lanjut untuk pengujian dengan cara 2. Untuk pengujian dengan cara 2, kita memakai untuk titik A min 4 titik koma 100. Jika delta X-nya sama dengan 0,5, maka X dikali X min delta X yaitu min 4 min 0,5 sama dengan min 4,5. Y aksennya 3X kuadrat plus 6X min 24 sama dengan 3 dikali min 4,5 kuadrat plus 6 dikali min 4,5 min 24. Jadi hasilnya 9,75. 9,75 itu positif ya, tandanya positif. Jadi untuk selanjutnya X plus delta X, kita pakai yang plus. Maka X dikali min 4 plus 0,5 sama dengan min 3,5. Jadi aksennya 3X kuadrat plus 6X min 24 sama dengan 36,75 min 21 min 24. Ketemunya min 8,25. Di sini tandanya negatif ya, berarti negatif itu min.
Jadi perubahan nilai positif ke negatif tadi ya, yang positif ke negatif ini adalah titik ekstrim maksimum. Kita uji yang titik B-nya. Titik B-nya 2 titik koma min 8. Delta X-nya sama dengan 0,5. Maka X min delta X-nya 2 min 0,5 sama dengan 1,5. Jadi, aksennya sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 24 sama dengan 3 kali 1,5 kuadrat plus 6 dikali 1,5 min 24. Ketemunya min 8,25. Tandanya itu negatif berarti min. Kemudian kita cari yang x plus delta x-nya. 2 plus 0,5 sama dengan 2,5. Ya, aksennya itu sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 24. Jadi, 3 dikali 2,5 kuadrat plus 6 dikali 2,5 min 24 ketemunya 9,75. 9,75 ini positif ya, tadinya plus. Jadi, perubahan nilai negatif ke positif adalah titik ekstrim minimum. Sama aja ya, untuk pengujian dengan cara 1 maupun dengan cara 2 itu harus diuji keduanya untuk titik A maupun titik B-nya. Tidak boleh kalau untuk satu titik saja, misal titik A saja itu tidak boleh, atau titik B saja itu tidak boleh. Jadi kita uji keduanya untuk menemukan titik ekstrimnya itu minimum ataupun maksimum. Yang terakhir kita untuk mencari titik beloknya. Untuk titik beloknya, Y double aksen itu sama dengan 0, Y double aksen sama dengan 6, X plus 6. Karena itu tadi turunan yang ketiga kan ya, Y double aksen. Jadi 6X sama dengan min 6, X sama dengan min 1. Kalau X sama dengan min 1, Y-nya berapa? Kalau itu kita cari dengan cara untuk turunan yang kedua. Y sama dengan turunan yang pertama, Y sama dengan X plus 3x kuadrat min 24x plus 20 sama dengan min 1 pangkat 3 plus 3 dikali min 1 kuadrat min 24 dikali min 1 plus 20. Jadi ketemunya 46. Maka untuk titik beloknya yaitu min 1,46. Udah ketemu ya itu ya. Kemudian untuk soal yang kelima. Soal yang kelima itu tentang permintaan dan penawaran ya. D. Permintaan untuk permintaan X sama dengan 19 min 0,5 P. Kita ubah dulu ya. Untuk permintaan P sama dengan 19 min X per 0,5. Dan untuk penawarannya P sama dengan 4X plus 8. Jadi kita sama-sama untuk mencari untuk yang diketahuinya itu P. Dan T-nya sama dengan 3. Yang pertama kita mencari titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Rumusnya permintaan sama dengan penawaran. Untuk permintaannya tadi 19 min X per 0,5 sama dengan 4X plus 8. Kita cari 19 min X sama dengan 0,5 dikali 4X plus 8. 19 min X sama dengan 24. Maka X ketemunya adalah 13. Jika X-nya sama dengan 13, P-nya berapa? Untuk P-nya kita masukkan saja untuk X tadi 13. Maka P sama dengan 19 min X per 0,5 sama dengan 19 min 13 per 0,5 sama dengan 12. Kita namakan keseimbangan pasar sebelum pajak itu dengan E0. Jadi E0-nya itu 13,12. Yang kedua kita mencari titik keseimbangan pasar setelah pajak. Itu untuk rumusnya penawaran P sama dengan 4X plus 8 untuk penawaran setelah pajak. P sama dengan FX plus T. Maka 4X plus 8 plus 3 ketemunya untuk penawaran P sama dengan 4X plus 11. Untuk titik keseimbangannya.
permintaan sama dengan penawaran setelah pajak. Maka 19 min X per 0,5 sama dengan 4X plus 11. Maka sama dengan 19 min X sama dengan 0,5 dikali 4X plus 11. Ketemunya untuk X sama dengan 4,5. Jika X sama dengan 4,5, P-nya berapa? Untuk P-nya 4X plus 11. Sama dengan 4 dikali 4,5 plus 11, maka ketemunya P yaitu 29. Kita namakan titik keseimbangan pasar setelah pajak itu dengan E1. Jadi E1-nya 4,5 titik, 29. Kemudian kita mencari besar pajak yang ditanggung konsumen. Rumusnya TKU sama dengan P1 min P0. TKU itu, T itu adalah tax, dan K itu konsumen, dan U itu per unit atau satu barang yang diminta. Jadi untuk penyelesaiannya, TKU sama dengan P1 min P0 sama dengan 29 dikurangi 12, ketemunya 17. Untuk TK totalnya sama dengan TKU dikali X1 sama dengan 17 dikali 4,5. Karena tadi X1-nya 4,5. Kemudian untuk besar pajak yang ditanggung produsen. Rumusnya TPU sama dengan TPU di T dikurangi TKU. Maaf, salah. Kemudian sama dengan T-nya itu tadi 3. TKU-nya tadi adalah 17 ya. Maka ini Rara tadi ini salah. 17. Harusnya ini 17. Maka 3 min 17 sama dengan min 14. Untuk TP totalnya, rumusnya TPU dikali X1. Untuk TPU-nya itu adalah min 14 dikali 4,5, maka ketemu untuk TP totalnya yaitu min 63. Maka besar pajak yang ditanggung pemerintah, T besar ya, sama dengan T dikali X1 sama dengan 3 dikali 4,5 sama dengan 13,5. Kemudian kita gambarkan untuk grafiknya. Untuk grafiknya itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dimana kita cari dulu tadi itu titik E0-nya. Untuk E0-nya tadi kita cari dari penawaran sebelum pajak dan penawaran setelah pajak. Kemudian kita gambar, kita gabungkan akan ketemu titik E0 dan E1-nya. Kemudian kita akan menarsir yang termasuk untuk luas dari permintaan dan penawarannya. Ketemunya tadi itu berarti di titik 12 dan 11, maka kita arsir itu luasnya jadinya tadi digantikan dengan 4,5. Begitu ya teman-teman. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.